Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di video pembelajaran ini. Perkenalkan, saya Sofianur, mahasiswa dari program studi ilmu komputer dengan NIM 220140068. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Text Mining yang diampu oleh Ibu Risti Jimah. Di video kali ini, kita bakal bahas topik yang menurut saya cukup seru dan penting, yaitu pendahuluan tentang text mining dan NLP atau Natural Language Processing. Kedua istilah ini mungkin terdengar rumit di awal, tapi sebenarnya kita sering banget berinteraksi dengan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, pas kita chatting sama chatbot di aplikasi belanja online, atau waktu kita ngetik di Google dan langsung muncul saran pencarian yang sesuai, bahkan saat kita nonton video di YouTube lalu direkomendasikan video lain yang pas banget dengan selera kita, itu semuanya sebenarnya pakai teknologi text mining dan NLP. Jadi daripada penasaran terus, yuk kita bahas lebih dalam. Apa itu text mining dan NLP? Jadi gini teman-teman, text mining itu adalah proses mengambil informasi penting dari teks yang jumlahnya sangat besar. Sekarang ini kan setiap hari jutaan orang bikin konten, status media sosial, komentar di marketplace, review produk, artikel berita, dan sebagainya. Semuanya dalam bentuk teks yang gak rapi alias nggak terstruktur. Nah, kalau kita mau ngambil insight dari sana, kita butuh teknik khusus. Itulah perannya text mining. Sementara itu, NLP atau Natural Language Processing adalah bagian dari AI atau kecerdasan buatan yang bikin komputer bisa memahami bahasa manusia. Jadi komputer nggak cuma baca teks, tapi juga ngerti maknanya dan bisa kasih respon yang sesuai. Misalnya, pas kita bilang ke Google Assistant, bangunkan saya jam 6 pagi. Dia bisa ngerti dan langsung set alarm buat kita. Itu berkat NLP. Kenapa ini penting? Karena sekarang interaksi kita dengan teknologi udah bergeser ke arah bahasa alami, baik itu dalam bentuk teks maupun suara. Teknologi kayak analisis sentimen, mesin penerjemah, filter spam, dan banyak lagi, semuanya dibangun dengan dasar NLP dan text mining. Jadi, dua teknologi ini bukan cuma keren, tapi juga sangat relevan dengan dunia digital yang kita hadapi sekarang. Selanjutnya, perbedaan text mining dengan NLP. Walaupun sering disebut barengan, sebenarnya text mining dan NLP punya fokus yang agak beda. Text mining itu fokus utamanya di menggali informasi dari teks. Misalnya, dari 10.000 ulasan produk di Tokopedia, text mining bisa bantu kita ngambil kesimpulan seperti mayoritas pelanggan suka dengan kecepatan pengiriman, tapi sebagian kecil mengeluhkan soal kualitas barang. Nah, ini yang dimaksud dengan ekstraksi informasi. Lalu, sedangkan NLP lebih luas cakupannya. NLP bantu sistem buat ngerti struktur bahasa, konteks kalimat, dan makna kata. Misalnya, kita punya kata-kata seperti cepat, kilat, dan segera. NLP bisa ngerti bahwa semua itu maknanya serupa dan biasanya punya konotasi positif. Jadi sederhananya, text mining itu pakai NLP sebagai fondasi dasarnya. NLP bantu sistem memahami isi teks, dan text mining pakai pemahaman itu buat ambil insight atau data penting. Selanjutnya, ruang lingkup text mining. Sekarang kita bahas soal ruang lingkup text mining. Jadi gini, kalau kita ngomongin text mining, sebenarnya ini bidang yang luas banget. Bukan cuma sekadar ngolah teks biasa, tapi ada banyak banget proses dan teknik yang dipakai.
dipakai buat menggali informasi dari teks. Bayangin aja, kita punya gunungan data teks, mulai dari artikel, tweet, review, sampai email. Semuanya bisa diolah jadi informasi yang bermanfaat. Nah, disinilah tugas-tugas utama text mining mulai kelihatan perannya. Yang pertama ada information retrieval. Ini tugas yang paling sering kita temui sehari-hari, walaupun mungkin nggak sadar. Contohnya, waktu kita cari sesuatu di Google atau cari jurnal buat bahan skripsi, misalnya dengan kata kunci deep learning atau natural language processing, sistem bakal nyari dokumen yang paling relevan dengan kata kunci itu. Jadi, dia nggak asal nampilin dokumen, tapi ada proses pencocokan berdasarkan isi dan relevansinya. Semacam jadi detektif teks yang nyari informasi yang kita butuhin dari kumpulan dokumen yang jumlahnya bisa ratusan atau bahkan ribuan. Lanjut ke tugas yang kedua yaitu text classification. Nah, ini proses yang tujuannya buat ngelompokin dokumen atau teks ke dalam kategori tertentu. Contoh yang paling sering kita temuin itu di email. Kan kita suka lihat email masuk yang langsung diklasifikasikan jadi spam atau inbox. Itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja sistem klasifikasi teks. Sistem ini belajar dari data sebelumnya. Misalnya, email yang dianggap spam itu biasanya seperti apa, pakai kata-kata apa, dan dari situ dia bisa memutuskan email itu baru masuk ke kategori mana. Keren ya. Yang ketiga ada clustering dokumen. Ini mirip klasifikasi, tapi bedanya sistem mengelompokkan dokumen tanpa tahu labelnya dulu. Jadi, misalnya kita punya 1000 artikel berita campur aduk, sistem bisa otomatis bikin kelompok-kelompok berdasarkan kemiripan isi. Nanti, ketemu deh kelompok berita olahraga, kelompok politik, kelompok ekonomi, dan lain-lain. Kita nggak perlu kasih tahu dulu mana yang olahraga, mana yang politik, sistem yang bakal cari pola dan kelompokannya sendiri. Ini cocok banget buat eksplorasi awal kalau kita punya data teks yang besar tapi belum tahu isinya secara rinci. Terus, ada juga yang namanya sentiment analysis. Ini menarik banget karena sistem bisa ngerti perasaan yang ada di dalam teks. Misalnya, kita lihat ulasan produk, kayak saya suka banget produknya, kualitasnya bagus dan pengirimannya cepat. Sistem bakal ngelabelin itu sebagai sentimen positif. Sebaliknya, kalau ada yang bilang barang datang rusak, pelayanan buruk, itu jelas masuk ke kategori sentimen negatif. Sentimen analis ini sering banget dipakai di dunia bisnis, khususnya buat tahu gimana respon konsumen terhadap produk atau layanan mereka. Yang terakhir, tapi nggak kalah penting juga, adalah topik modeling. Jadi misalnya kita punya kumpulan artikel tentang gaya hidup sehat, tapi kita belum tahu artikel itu bahas apa aja secara umum, dengan topik modeling, sistem bisa bantu identifikasi tema-tema utama di dalamnya, kayak nutrisi, olahraga, atau tidur berkualitas. Jadi kita bisa dapat gambaran besar tanpa harus baca satu persatu. Ini berguna banget buat analisis tren atau buat riset awal sebelum kita gali lebih dalam. Kita lanjut ke ruang lingkup NLP. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin NLP atau Natural Language Processing, ruang lingkupnya itu juga luas banget. Intinya, NLP itu mencakup semua hal yang berhubungan dengan bagaimana komputer bisa memahami, memproses, dan merespon bahasa manusia, baik itu teks maupun suara. Yuk kita bahas beberapa tugas umum dalam NLP, lengkap dengan contohnya biar lebih kebayang gimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah speech recognition. Ini adalah proses mengubah suara manusia menjadi teks. Teknologi ini makin berkembang dan sekarang udah jadi fitur umum di banyak aplikasi. Contohnya, saat kita ngomong ke Google Assistant, cuaca hari ini gimana? Sistem akan ubah suara kita jadi teks.
Terus proses teks itu untuk cari info cuaca. Contoh yang kedua, waktu kita pakai fitur voice typing di Google Dokumen atau WhatsApp, sistem juga menggunakan speech recognition buat mengubah suara tadi jadi tulisan. Atau contoh lainnya lagi, di aplikasi call center otomatis, suara pelanggan yang bilang saya ingin cek tagihan akan diubah jadi teks agar sistem bisa kasih respon otomatis. Terus, ruang lingkup yang kedua adalah part of speech atau POS tagging. Ini tugas NLP buat mengenali peran atau kategori kata dalam sebuah kalimat. Apakah itu kata benda, kata kerja, kata sifat, dan sebagainya. Ini penting supaya sistem bisa mengerti struktur dan makna kalimat secara lebih akurat. Contohnya, ada kalimat anak itu bermain bola. Sistem akan menandai anak sebagai kata benda, bermain sebagai kata kerja, lalu bola juga kata benda. Contoh kedua, kalimat seperti buku ini sangat menarik. Buku itu adalah kata benda, menarik adalah kata sifat. Lalu ada juga contoh seperti dia cepat berlari. Cepat akan diklasifikasikan sebagai kata keterangan dan berlari adalah kata kerja. Post tagging ini penting banget buat banyak aplikasi NLP seperti penerjemahan, text to speech, dan chatbot. Terus yang ketiga ada Name Entity Recognition atau NER. NER ini fungsinya buat mengenali entitas penting dalam teks seperti nama orang, lokasi, organisasi, tanggal, dan sebagainya. Jadi sistem bisa ngerti bahwa ada informasi penting di balik kata-kata tersebut. Contohnya, ada kalimat seperti Presiden Prabowo meresmikan jembatan di Kalimantan. Sistem bisa tahu Prabowo itu adalah nama orang, Kalimantan adalah nama tempat. Atau contoh yang lain seperti Apple meluncurkan iPhone terbaru pada September 2024. Sistem akan tahu Apple itu adalah sebuah organisasi, iPhone itu adalah produk, September 2024 itu adalah tanggal. Kemudian ada juga kalimat seperti Universitas Gadjah Mada berada di Yogyakarta. Sistem bisa identifikasi Universitas Gadjah Mada itu adalah organisasi pendidikan dan Yogyakarta adalah lokasi. Kemudian yang keempat adalah machine translation. Ini adalah kemampuan sistem buat menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Tapi bukan cuma menerjemahkan kata per kata, melainkan juga menjaga makna dan tata bahasa yang benar. Contoh, saya lapar diterjemahkan jadi I'm hungry atau bukan I hungry atau me hungry gitu. Terus kalimat informal kayak gue capek banget bisa diterjemahkan ke I'm so tired. Sistem bisa belajar konteksnya, gak cuma kata mentahnya. Ada juga seperti idiom kayak dia angkat kaki dari rumah. Bisa diinterpretasikan sebagai he left the house, bukan he left his feet from the house. Selanjutnya adalah proses text mining. Proses text mining itu ada 4. Yang pertama adalah pre-processing. Ini langkah pertama. Misalnya ada kalimat saya suka banget sama produk ini. Setelah di pre-processing jadi suka produk. Proses ini melibatkan scaffolding, menghapus tanda baca, stop forward, stop removal, dan steaming. Terus yang kedua ada feature extraction. Setelah teks tadi dibersihkan, kita ubah jadi representasi numerik. Misalnya kata suka muncul di 1000 dari 5000 ulasan. Kita bisa pakai metode TF IDF buat tahu seberapa penting kata tersebut dalam konteks dokumen. Yang ketiga adalah modeling. Di tahap ini kita bikin model machine learning. Misalnya kita latih model buat klasifikasikan review sebagai positif atau negatif.
Kata-kata seperti buruk, jelek bisa jadi indikator review negatif. Yang terakhir, evaluation. Kita uji model pakai data uji, hasilnya dinilai dengan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk tahu seberapa bagus modelnya. Kita lanjut ke tantangan dalam text mining dan NLP. Tantangan dalam text mining dan NLP. Nah, setelah kita tahu ruang lingkup text mining, sekarang kita bahas bagian yang gak kalah penting, yaitu tantangannya. Jadi, walaupun teknologi ini keren dan canggih, tapi dalam praktiknya tuh nggak semulus teori. Ada banyak banget tantangan yang dihadapi, terutama karena kita berurusan sama bahasa manusia yang sifatnya dinamis, penuh makna, ganda, dan kadang nggak masuk akal. Yuk kita bahas satu-satu tantangan yang sering muncul dalam text mining dan NLP, khususnya dalam konteks bahasa Indonesia. Yang pertama ada ambiguitas bahasa. Ambiguitas ini artinya satu kata bisa punya makna yang berbeda-beda tergantung konteksnya. Dan ini bikin pusing sistem komputer karena nggak bisa langsung nebak mana arti yang benar. Contohnya, kata bisa di satu kalimat bisa berarti racun, misalnya ular itu mengandung bisa. Tapi di kalimat lain bisa berarti kemampuan, kayak saya bisa menyelesaikan tugas ini. Lalu ada juga kata perang. Perang bisa diartikan sebagai konflik antar negara atau bisa juga sekadar gaya bahasa saja seperti kayak perang dingin antara teman satu kelompok gitu. Terus selanjutnya kata jatuh bisa juga diartikan secara harfiah kayak dia jatuh dari sepeda atau bisa juga makna emosional seperti aku jatuh cinta. Nah, komputer harus bisa nangkap konteks di sekitar kata itu buat nentuin arti yang tepat. Ini susah karena kita manusia kadang salah paham kalau konteksnya kurang jelas. Yang kedua adalah bahasa tidak terstruktur. Ini sering banget kejadian apalagi di media sosial. Bahasa yang digunakan orang-orang itu nggak sesuai aturan baku. Ada singkatan, huruf dilebihin, emoticon, bahkan typo. Misalnya, gue suka banget. Nah, ini jelas bukan format kamus KBBI. Tapi sebenarnya artinya ya sama aja, saya sangat suka gitu. Terus kayak keren abis. Nah, yang dimaksud itu sangat keren, tapi ditulis dengan gaya yang lebih ekspresif. Atau ada juga kayak mantul banget. Singkatan dari mantap betul. Tapi nggak semua sistem bisa langsung paham kalau belum dilatih dengan data seperti ini. Jadi, sebelum teks ini diproses lebih lanjut, perlu dilakukan pre-processing yang rapi, dibersihin, dinormalisasi, dan diterjemahin ke bentuk yang lebih standar. Kalau enggak, hasil analisisnya bisa jadi ngaco. Selanjutnya, multibahasa dan dialek. Indonesia itu negara yang kaya banget sama bahasa dan dialek. Beda daerah, beda cara ngomongnya. Dan ini jadi tantangan gede banget buat sistem NLP. Contohnya aja, di Jakarta orang bilang bilang lari misalnya. Tapi di Kalimantan lari itu bisa dibilangnya bukah. Atau kalau di Padang itu saya lupa. Tapi artinya sama aja, lari gitu. Atau kata seperti saya itu bisa berubah jadi aku, gue, ulun, inyo, tergantung daerahnya. Kalau sistem NLP belum dilatih dengan variasi ini, dia bisa bingung atau bahkan salah mengartikan. Bahkan dalam satu platform kayak Twitter, bisa aja satu orang nge-tweet pakai campuran bahasa Indonesia, Inggris, dan daerah sekaligus. Misalnya,
Gue hungry parah, belum makan dari tadi pagi euy. Nah, sistem harus ngerti semuanya. Jadi sistem NLP harus cukup pintar dan fleksibel buat ngerti konteks multibahasa dan dialek ini. Yang keempat adalah volume dan kecepatan. Terakhir, ada tantangan dari sisi jumlah data dan kecepatan. Data teks itu diproduksi terus-menerus dalam jumlah besar dan seringkali harus diproses dalam waktu nyaris real time. Contohnya, di Twitter, jutaan tweet muncul setiap hari. Kalau kita mau analisis sentimen publik soal isu tertentu, kita harus bisa proses semua tweet itu dalam waktu cepat. Atau contoh lainnya, di layanan pelanggan seperti chatbot, kalau ada ratusan orang nanya sekaligus, sistem harus bisa jawab dalam hitungan detik. Nggak bisa nunggu lama karena orang bisa langsung kabur. Atau contoh lainnya, misal di platform berita online, komentar pembaca bisa masuk terus-menerus. Kalau kita nggak mau deteksi spam atau komentar negatif, sistem harus jalan otomatis dan cepat tanpa nunggu admin kayak memfilter satu-satu gitu. Jadi, dari sini kita bisa lihat bahwa sistem text mining dan NLP nggak cuma harus pintar, tapi juga harus kuat dan cepat. Butuh dukungan teknologi yang scalable. Misalnya, pakai cloud computing, parallel processing, dan pipeline yang efisien. Kita lanjut ke slide selanjutnya, aplikasi text mining dan NLP. Oke, setelah kita bahas ruang lingkup dan tantangannya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu aplikasinya. Ini nih yang bikin text mining dan NLP terasa nyata dan dekat sama kehidupan sehari-hari kita. Jadi, teknologi ini bukan cuma buat penelitian atau tugas kuliah doang, tapi udah dipakai luas di industri, media sosial, dunia bisnis, bahkan di HP kita sendiri. Yuk kita bahas beberapa contoh aplikasi utamanya, lengkap dengan kejadian nyata biar makin kebayang. Yang pertama ada analisis sentimen media sosial. Ini salah satu aplikasi yang paling populer dan sering banget dipakai, terutama buat ngukur opini publik. Intinya sistem bisa baca teks, kayak tweet atau komputer, dan kemudian nentuin sentimennya, apakah positif atau negatif, atau bisa juga netral. Contohnya saja, pada waktu konser Coldplay di Jakarta, ada ribuan tweet bermunculan. Dengan text mining bisa dianalisis beberapa persen yang excited, kayak gak sabar nonton gitu. Terus ada juga yang kecewa, kayak gak dapet tiket nih gitu. Atau ada juga yang netral, kayak mendoakan gitu, kayak semoga lancar konsernya, kayak gitu. Lanjut lagi kayak di dunia politik juga ada, misalnya pas pemilu atau debat capres, kita bisa lacak opini netizen, siapa yang didukung, siapa yang dikritik, dan apa aja isu yang paling banyak dibahas. Kalau buat brand besar juga ada seperti kayak Samsung atau Xiaomi. Mereka bisa pantau review dan komentar pelanggan tentang produk baru mereka. Misalnya, Galaxy S terbaru itu apakah lebih banyak keluhan, pujian, atau saran. Yang kedua adalah chatbot dan asisten virtual. Siapa sih sekarang yang nggak pernah chatting sama chatbot? Teknologi NLP ini bikin chatbot dan asisten virtual bisa ngerti pertanyaan manusia dan kasih respon yang masuk akal. Contohnya ada kayak di e-commerce, Tokopedia atau Shopee misalnya. Kita bisa tanya, kapan pesanan saya dikirim, atau bagaimana cara return barang, dan chatbot tuh langsung jawab tanpa perlu ada CS manusia asli. Atau di bank digital, chatbot bisa bantu kita cek saldo, riwayat transaksi, sampai buka rekening baru. Semuanya lewat obrolan. Bahkan di HP kita, asisten virtual seperti Google Assistant,
atau Siri. Bisa kita suruh kayak buka YouTube, setel alarm jam 6, atau cari rute tercepat ke kampus. Dan mereka langsung paham. Makin lama, chatbot ini makin pintar karena mereka belajar terus dari interaksi pengguna dan data bahasa alami. Yang ketiga ada pendeteksi spam dan penipuan. Ini tuh aplikasi yang sangat penting buat keamanan digital. Dengan text mining, sistem bisa ngenalin pola-pola pesan yang mencurigakan dan langsung kasih peringatan. Contohnya tuh kayak di email tadi, pesan kayak transfer dana cepat sekarang juga, atau selamat Anda menang undian 100 juta. Itu sering langsung masuk ke folder spam karena sistem udah ngerti pola teks penipuan. Di SMS juga begitu. Kayak pesan-pesan tipu yang biasa dibaca sistem langsung ditandai sebagai scam, kayak akun Anda akan diblokir, klik link ini segera. Atau di media sosial, komentar berisi spam jualan ilegal atau link mencurigakan biasanya juga otomatis disembunyikan oleh sistem deteksi teks. Kalau tanpa NLP, kita bakal lebih sering terjebak sama pesan-pesan kayak gini karena nggak semua orang bisa bedain mana yang benar, mana yang hoax. Yang keempat, ada penerjemah otomatis. Kalau dulu, Google Translate sering bikin hasil terjemahan yang kaku atau aneh. Sekarang udah jauh lebih baik berkat NLP yang makin canggih. Contohnya aja nih, kalimat idiomatik kayak break a leak sekarang bisa diterjemahkan jadi semoga sukses, bukan patahkan kakimu gitu. Atau kita bisa translate artikel dari bahasa Inggris ke Indonesia dan hasilnya udah makin alami, nggak lagi kayak robot gitu. Contoh selanjutnya yaitu di media sosial, fitur lihat terjemahan bisa bantu kita ngerti postingan dari bahasa asing. Misalnya di TikTok, di TikTok itu biasanya ada di kolom komentar itu lihat terjemahan gitu. Yang kalau kita klik akan otomatis menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Terus yang kelima, rangkuman otomatis. Kadang kita nemu artikel, laporan, atau jurnal yang panjang banget. Baca semuanya butuh waktu dan tenaga. Nah, disinilah rangkuman otomatis berperan. Contohnya, bayangin kita punya artikel 10 halaman tentang perubahan iklim. Dengan text mining, sistem bisa bikin ringkasan satu paragraf saja yang isinya poin penting saja. Atau buat pelajar atau mahasiswa nih, sistem bisa bantu bikin ringkasan dari materi kuliah, jadi kita bisa belajar lebih cepat tanpa baca semua halaman. Kalau di dunia kerja juga bisa, bos atau manajer bisa dapat summary laporan keuangan atau laporan proyek yang panjang cukup dalam bentuk 3-4 kalimat utama. Selanjutnya adalah tools dan bahasa pemrograman. Nah, setelah kita tahu aplikasinya, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Kalau mau belajar atau bikin proyek NLP nih, kita butuh alat atau bahasa apa sih? Nah, sama kayak masak, kita perlu tahu bahan dan peralatan yang pas supaya hasilnya enak dan maksimal. Di dunia text mining dan NLP, kita punya banyak pilihan tools dan bahasa pemrograman. Tapi dari sekian banyak itu, ada beberapa yang paling sering dipakai karena kemudahannya dan komunitasnya yang besar. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama bahasa. Ada bahasa Python. Kalau ngomongin NLP dan text mining, Python itu udah kayak wajibnya, kayak bahasa wajibnya. Kenapa? Karena
Python itu mudah dibaca dan dipelajari, apalagi buat pemula. Sintaksisnya tuh simple, mirip bahasa sehari-hari. Dan juga karena Python itu punya banyak library siap pakai. Jadi kita nggak perlu bikin semuanya dari nol. Selanjutnya tuh dari komunitasnya. Komunitas Python itu besar banget. Jadi kalau ada error atau butuh tutorial, pasti ada jawabannya di internet. Contohnya, kita bisa bikin program sederhana buat menghitung beberapa kali sebuah kata muncul dalam artikel. Atau kita bisa deteksi apakah sebuah kalimat punya sentimen positif atau negatif cuma dengan beberapa baris kode. Atau bahkan bisa bikin chatbot sederhana hanya dengan Python dan library yang udah tersedia. Selain Python, ada juga R atau R. Bahasa ini tuh lebih banyak dipakai kalau kita fokus ke analisis statistik dan visualisasi data. Misal, kita udah punya hasil analisis sentimen dan mau bikin grafik tren positif negatif selama 1 minggu. R ini bisa bantu banget. R ini juga buat bikin dashboard interaktif atau laporan analitik yang bisa langsung dibaca sama tim non-teknis. Tapi tetap, buat NLP yang kompleks dan proyek skala besar, Python biasanya tetap jadi pilihan utama. Untuk library yang populer untuk text mining dan NLP itu, nah sekarang kita bahas senjatanya, yaitu library. Ini tuh semacam toolkit di dalam Python yang siap pakai untuk tugas-tugas tertentu. Ada banyak banget library, tapi yang paling sering dipakai dan powerful itu beberapa ini. Ada NLTK, Natural Language Toolkit. Ini cocok banget buat pemula. Isinya lengkap buat belajar dasar-dasar NLP, kayak tokenisasi, misahin kalimat jadi kata-kata. Atau stemming, ubah kata ke bentuk dasar, dan parsing, analisis struktur kalimat. Misalnya, kita tuh punya kalimat anak-anak bermain bola di taman. NLTK bisa bantu kita pecah kalimat itu jadi kata-kata, hilangin tanda bacanya, dan bahkan ambil akar katanya. Ini tuh cocok buat proyek skala kecil dan edukasi. Selanjutnya ada SPACY. SPACY. Kalau NLTK tuh kayak motor bebek, maka SPACY itu kayak motor sport. Lebih cepat, efisien, dan cocok buat proyek besar. Misalnya, kita punya ribuan dokumen berita dan mau ekstrak nama orang, tempat, dan organisasi. Spacey itu bisa kerjain itu dengan cepat. Dia tuh juga punya model yang udah dilatih buat berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Meskipun nih masih terbatas untuk saat ini. Biasanya juga dipakai buat sistem produksi karena performanya tuh stabil. Selanjutnya ada Scikit-learn. Ini tuh lebih ke arah machine learningnya. Kita bisa buat klasifikasi teks, clustering dokumen, dan evaluasi performa model. Contohnya tuh kita bisa bikin model yang bisa bedain email spam dan bukan spam, atau kelompokkan artikel berdasarkan topiknya secara otomatis. Scikit-learn ini juga punya fungsi evaluasi kayak akurasi, precision, recall yang penting banget buat ngukur seberapa bagus model kita. Selanjutnya ada TensorFlow dan PyTorch. Nah, kalau kita mau masuk ke deep learning, disinilah tempatnya. Library ini dipakai buat bikin model yang lebih kompleks, kayak LSTM, GRU, atau transformer. Misalnya, kita mau bikin chatbot canggih yang bisa balas pesan seperti manusia atau model penerjemah otomatis ala Google Translate gitu. Kita bisa pakai model berbasis transformer kayak BERT atau GPT yang dibangun pakai TensorFlow atau PyTorch. PyTorch biasanya dipilih kalau kita butuh fleksibilitas yang tinggi, terutama pas riset nih. Sementara
TensorFlow sering dipakai buat implementasi skala besar di industri. Jadi, tergantung kebutuhan aja sama tingkat kompleksitas proyek kita. Kita bisa pilih tool yang pas. Kalau masih mau belajar, kalau masih belajar itu mulainya bisa dari Python sama NLTK udah oke banget. Kalau udah siap bikin sistem skala besar atau masuk dunia industri, bisa pakai yang lain kayak Spacy, Sklearn, atau bahkan bisa pakai PyTorch atau TensorFlow kalau mau masuk ke dunia deep learning. Lanjut, kesimpulan. Jadi teman-teman, setelah kita bahas dari awal sampai akhir yang lebih dari 30 menit ini, bisa kita simpulkan bahwa text mining dan natural language processing itu dua bidang yang saling berkaitan erat dan sama-sama punya peran penting dalam dunia teknologi modern. NLP itu ibarat kemampuan komputer buat ngerti bahasa manusia, baik tulisan maupun ucapan. Sedangkan text mining adalah proses buat menggali atau mengekstrak informasi berharga dari teks yang kita punya. Bayangin aja, kita hidup di zaman dimana informasi teks itu luar biasa banyak. Setiap hari kita bisa bikin status, komentar, ulasan produk, artikel, berita, dan masih banyak lagi. Nah, tanpa teknologi kayak NLP dan text mining, semua teks itu cuma jadi tumpukan kata yang susah dianalisis. Tapi, karena ada NLP, komputer bisa ngerti apa maksud kita, dan karena ada text mining, komputer bisa ambil intisari dari semua informasi itu dan mengubahnya jadi insight yang berguna. Contohnya tadi udah kita lihat bareng. Misalnya dari analisis sentimen di media sosial, chat yang bantu jawab pertanyaan, filter spam di email, sampai penerjemah otomatis dan sistem rangkuman. Semua itu nyata dan dipakai sehari-hari, bukan cuma teori di kelas. Kita lanjut, dan ini adalah slide terakhir. Teman-teman semua, yang menariknya nih, aplikasi teknologi ini nggak terbatas di satu bidang aja. Di bisnis, perusahaan bisa ngerti kepuasan pelanggan dari review dan komentar. Di media sosial, bisa tahu tren dan opini publik secara real time. Juga di layanan pelanggan, chatbot bisa ngurangin beban CS dan mempercepat respon. Bahkan di pendidikan, teknologi ini bisa bantu guru dan sistem dalam memahami dan menganalisis materi pelajaran dengan lebih efisien. Oh ya, dan teknologi ini masih terus berkembang. Setiap tahun selalu ada pendekatan baru, model baru, dan cara baru buat makin memahami bahasa Indonesia. Jadi bahasa manusia. Jadi buat kita tuh sebagai mahasiswa ilmu komputer, ini adalah peluang besar. Peluang buat belajar, berkembang, dan mungkin suatu saat nanti menciptakan solusi yang berdampak besar. Karena sudah habis, slide-nya saya cuma mau bilang materi yang saya bahas hari ini sebenarnya bukan sekadar pengantar. Sebenarnya tuh baru sekedar pengantar, teman-teman. Ibaratnya ini baru pintu masuk ke dunia yang luas banget, yaitu dunia text mining dan natural language processing. Kita tuh baru kenalan sama konsep dasarnya. Mulai dari apa itu text mining, ruang lingkupnya, tantangannya, aplikasi nyatanya, sampai tools dan bahasa pemrograman yang sering dipakai. Nah, kedepannya kita bakal masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi. Kita akan belajar tentang tahapan processing, kayak gimana cara membersihkan teks, menghilangkan noise, dan menyiapkannya supaya tuh bisa dianalisis. Lalu kita juga bisa bakal explore ke berbagai algoritma machine learning yang dipakai buat klasifikasi, clustering, dan prediksi teks. Dan kita juga akan menyentuh nantinya ke deep learning, termasuk model canggih yang kayak transformer tadi yang jadi dasar model seperti BERT dan GPT. Selain itu,
Kita juga bakal bahas berbagai contoh penerapan text mining di dunia nyata, misalnya di bagian e-commerce analisis sentimen buat ngerti pelanggan, atau gimana institusi pendidikan bisa memanfaatkan NLP buat analisis dokumen akademik. Makanya, semoga video ini bisa jadi langkah awal yang menyenangkan buat kita semua menjelajahi bidang ini lebih jauh. Jangan takut kalau awalnya terasa rumit. Karena makin sering kita belajar dan praktik, lama-lama semuanya akan terasa lebih mudah dan bahkan seru. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir video berdurasi 40 menit lebih ini. Semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan, dan bisa jadi bekal awal buat bikin proyek atau riset di bidang ini ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman semua di video-video selanjutnya. Terima kasih.